Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdel Islam. Saya dari kelas I241B. Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai apa itu flowchart, diagram konteks, diagram zero, normalisasi, ERD, kamus data, IFO, dan UI. Baik, untuk yang pertama, itu pada flowchart. Nah, ini adalah flowchart dari sistem informasi pembukaan rekening bank. Benar. Nah, flowchart itu digunakan untuk menambahkan alur proses pembukaan rekening bank secara berurutan. Nah, fungsinya sendiri itu untuk menjelaskan langkah-langkah proses dari awal hingga selesai, kemudian mempermudah memahami sistem kerja bank, menunjukkan aliran data dan keputusan dalam sistem. Nah, untuk alurnya itu dari ada nasabah datang ke bank untuk mengisi formulir pembukaan rekening. Kemudian customer service memverifikasi data. Dan nasabah melakukan setoran awal ke teller. Rekening pun berhasil dibuat. Nah, ini adalah flowchart yang saya buat dari sistem informasi pembukaan rekening bank. Baik, untuk selanjutnya, kedua ada diagram konteks. Nah, diagram konteks ini sendiri itu menunjukkan hubungan antara sistem dengan pihak luar, external entity. Nah, untuk fungsinya sendiri itu menampilkan gambaran umum sistem, menjelaskan siapa saja yang berinteraksi dengan sistem. Entitas yang terlibat itu ada nasabah, kemudian ada customer service, teller. Nah, untuk penjelasannya, nasabah memberikan data pembukaan rekening, kemudian sistem itu memproses dan menghasilkan informasi rekening. Nah, baik, langsung saja kita yang ketiga ke diagram zero dari pembukaan rekening bank. Ini adalah diagram zero yang saya buat. Nah, untuk diagram zero itu menjelaskan proses utama yang ada di dalam sistem secara lebih rinci. Nah, untuk fungsinya itu menjelaskan alur data, beberapa proses kecil. Proses utamanya itu yaitu pengolahan data nasabah. Nah, kemudian proses pembukaan rekening, pengolahan produk bank, pengolahan setoran awal. Nah, semuanya ada di diagram zero. Baik, lanjut ke normalisasi. Ini normalisasi yang saya buat itu meliputi 3 normalisasi. Nah, yang pertama ada 1 NF. 1 NF adalah bentuk normal pertama pada database. Dan tujuannya itu untuk menghilangkan data ganda. Setiap field hanya memiliki satu nilai penjelasan. Data nasabah kemudian dipisahkan secara teratur sehingga tidak ada kolom yang berisi banyak nilai sekaligus. Yang kedua, itu ada second normal form atau bentuk normal kedua. Nah, 2NF merupakan pengembangan dari 1NF yang tadi. Nah, tujuannya menghilangkan ketergantungan berbagai pada primary key, dan untuk penjelasannya itu data tidak berhubungan langsung dengan primary key dipindahkan ke tabel lain agar database lebih efisien. Dari bentuk normal kedua ini meliputi tabel dari rekening, produk, dan juga customer service. Lanjut ke normalisasi atau NF3. Nah, NF3 ini merupakan bentuk normal ketiga, dan tujuan dari NF3 itu menghilangkan ketergantungan transitif
mengurangi redundansi data. Untuk penjelasannya, setiap atribut hanya bergantung pada primary key sehingga database menjadi lebih rapi dan optimal. Nah, untuk di bentuk normal ketiga ini meliputi tabel nasabah, rekening, produk, dan juga customer service. Baik, lanjut ke ERD, yaitu Entity Relationship Diagram. Daripada informasi pembukaan rekening bank. ERD ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antar tabel dalam database, yang fungsinya itu menentukan struktur database, menunjukkan relasi antar entitas. Nah, untuk entitas utamanya itu meliputi tabel nasabah, tabel rekening, tabel produk, tabel customer service, toran, dan juga teller. Nah, untuk tabel nasabah, satu nasabah dapat memiliki banyak rekening. Kemudian ada tabel produk, yaitu satu produk. Ini dia untuk tabel produk itu. Satu produk rekening dapat digunakan di banyak rekening. Kemudian yang ketiga ada customer service. Satu customer service dapat melayani banyak pembukaan rekening. Keempat, itu tabel rekening ya. Satu rekening dapat memiliki banyak transaksi setoran. Kelima, ada teller. Nah, teller ini, satu teller dapat memproses banyak transaksi setoran. Untuk penjelasan HIFO. HIFO digunakan untuk menggambarkan, lanjut ke, nah kan tadi HIFO itu digunakan untuk menggambarkan struktur fungsi sistem. Nah, fungsinya sendiri dari HIFO itu menjelaskan hubungan input proses dan output, mempermudah dokumentasi sistem, input, data nasabah, data setoran, proses, verifikasi, dan penyimpanan data. Untuk outputnya itu rekening baru dan bukti transaksi. Nah, kurang lebih seperti itu untuk HIFO. Lanjut ke kamus data. Dari informasi pembukaan rekening bank. Kamus data ini berisi definisi setiap tabel dan field pada database. Ada yang pertama itu kamus data nasabah. Berisi data identitas dari calon nasabah. Fungsinya itu menyimpan informasi pribadi setiap nasabah seperti nomor nasabah, nama nasabah, nomor KTP, tanggal lahir, tempat lahir, alamat, telepon, email, dan pekerjaan. Kedua, itu kamus data rekening. Berisi data rekening bank yang dibuat. Fungsinya itu untuk menghubungkan nasabah dengan produk rekening. Untuk informasinya itu ada nomor rekening, nomor nasabah, kode produk, kode CS, kode teller, tanggal buka, saldo awal, dan status rekening. Lanjut pada 3, itu ada kamus data produk. Berisi jenis-jenis produk bank. Untuk fungsinya menyimpan informasi produk seperti tabungan, deposito, giro, informasi suku bunga, minimal setoran, primary key. Nah, untuk kode produk ada nama produk, jenis produk, suku bunga, minimal setoran, dan juga keterangan. Lanjut lagi pada kamus data customer service. Berisi data petugas customer service yang berfungsi atau fungsinya itu menyimpan data petugas yang melayani pembukaan rekening. Untuk informasinya itu ada nama CS, jabatan, nomor pegawai, telepon CS, dan status CS. Lanjut kelima ada teller.
berisi data teller bank. Yang berfungsi menyimpan data petugas teller yang menerima setoran. Untuk informasinya, itu ada nama teller, nama lengkap dari petugas teller. Untuk nama pegawai itu nomor induk pegawai bank, ada SIP, jadwal kerja teller pagi, siang, atau sore. Kemudian loket, nomor loket teller yang ditugaskan. Ada status teller, itu kepegawaian aktif atau tidak aktif. Lanjut ke 6, ada data setoran, berisi data transaksi setoran awal yang berfungsi mencatat transaksi setoran nasabah. Informasinya itu ada jumlah setoran, metode pembayaran, nomor slip, primary key, no setoran, nomor rekening, kode teller, tanggal setoran, jumlah setoran, metode bayar, no slip, dan keterangan. Kemudian ada ringkasan kamus data. Bagian ini merupakan rangkuman seluruh tabel database. Fungsinya untuk mempermudah struktur atau melihat struktur database secara keseluruhan, menampilkan nama tabel, primary key, foreign key, kemudian ada jumlah field, fungsi table. Nah, untuk yang ringkasan kamus data itu ada 6 ya, untuk memperjelas atau melihat struktur data dengan jelas. Baik, lanjut ke yang terakhir, ada UI interface atau user interface, sistem informasi pembukaan rekening bank, dan ini merupakan masih konsep yang saya akan buat nantinya. Nah, untuk UI ini sendiri adalah tampilan yang digunakan pengguna atau user untuk berinteraksi dengan sistem. Fungsinya ada mempermudah penggunaan sistem, menampilkan prompt input dan informasi. Contoh tampilannya ini ada prompt data nasabah, prompt pembukaan rekening, setoran awal, dan tampilan data rekening. Baik, untuk dokumen ini secara keseluruhan itu menjelaskan proses analisis dan perancangan database untuk sistem pembukaan rekening bank, mulai dari alur sistem, struktur data, hubungan tabel, hingga rancangan antarmuka atau UI-nya. Baik, mungkin presentasi dari saya itu saja, dan mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian yang saya sampaikan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.